Selamat pagi. Ah, Pagi ini sedikit berbeda ya. Kita akan coba belajar trading di analisa di trading di Binance Future. Jadi yang seperti biasa kita main di spot yang satu arah ya. Satu arah spot adalah trading satu arah, atau kalau orang bilang ke pasar tradisionalnya yaitu spot yang trading dengan satu arah. Kita hanya menunggu kesempatan peluang buy ya. Nah, kalau di bedanya dari Binance Future inilah kita trading dengan market dua arah ya. Market dua arah. Kalau yang biasa trading di forex mungkin sudah paham ya. Dan kali ini saya akan coba strategi saya trading di Binance Future ya. Karena kita bisa mendapatkan peluang. Kalau analisa kita memang ada sell, kita juga kita sell dan kita beli long. Nah, seperti itulah gambarnya Binance Future ya. Dan saya akan coba belajar menganalisis tentang technical mencari peluang di Binance Future ya. Oke, langsung ya, saya dengan Jamrud di sini. Saya akan coba bersharing tentang technical di hari ini. Saya coba ngelihat di Ethereum USDT ya. Kita akan coba menganalisa. Oke, kita langsung ya ke chart ya. Saya menggunakan Binance ya. Biasa selalu kalau saya menganalisa, saya biasa ngelihat time frame. Kalau di Binance tuh feature saya ngelihat yang paling gede itu paling di time frame 4 jam ya. Kita ngelihat time frame 4 jam, oke. Nah, seperti ini gambarnya. Biasa seperti saya, kalau saya menganalisa sesuatu tuh saya akan gunakan time frame yang lebih besar untuk melihat pandangan jauh ke depan ya. Jadi istilahnya semakin time frame yang kecil itu semakin banyak noise-nya ya, atau palsu gerakan-gerakan yang palsu. Ada sambil ngopi ya. Oke, di Binance ya. Saya ulang aja ya. Saya akan hilangin. Coba kita belajar saya di Binance menggunakan, nah ini saya akan hapus ya. Oke, saya akan hapus saja. Nah, kita pertama ya, kita ngelihat chart ini kosong ya, di time frame 4 jam, atau kalau ngelihat di daily ini tren kan masih fase akumulasi ya, masih nih. Kalau kita ngelihat di daily, nah kita lihat nih tren. Kalau ngelihat tren jangka panjang di daily, kita perhatikan tren ya. Oke, daily kita ngelihat tren ini masih downtrend ya. Lihat ya, di daily masih downtrend. Oke. Nah, kita sudah punya gambaran kalau di daily itu downtrend ya, kemana market, dan dilihat dari ini juga ya. Ini downtrend, kita bisa ngelihat daily. Terus kita coba ngelihat peluangnya di time frame lebih kecil di 4 jam. Oke. Nah, di 4 jam, nah ini lihat di 4 jam memang kelihatan masih kemarin terjadi reversal ya. Nah, ini lihat. Ini, oke. Kita sudah ngelihat peluangnya, kemungkinan ETH USD itu akan jatuh. Nah, kalau kita ngelihat peluang posisi ini jatuhnya daerah mana, gitu, kita akan mencari support terdekat. Nah, itu biasa saya analisanya. Support terdekatnya ada di mana? Nah, ini seperti ini ya. Nah, ini kan saya gambarkan. Ini kan kita ngelihat area support. Oke, saya akan pertebal garis ini karena kita ada ngelihat support yang kuat daerah di sini. Oke. Nah, kita sudah tahu gambarnya, harga akan turun. Sejauh mana turunnya? Misal sejauh ini, berarti kita sell target di sini, dan apakah mantul di arah support? Maka kalau daerah pantul itu kita ambil peluang buy. Buy-nya di mana? Di on support. Nah, seperti itu gambarannya ya. Sambil saya ngopi nih, ngopi pagi. Nah, saya akan perkecil lagi ngelihat di 1 jam. Nah, 1 jam ya. Ini sudah mulai kelihatan ya break. Nah, untuk membantu saya untuk menganalisa, saya akan menggunakan namanya moving average exponential. Moving average. Nah, apa itu moving average? Periode berapa? Nanti Anda bisa cari di Google.
lebih detailnya. Kalau bahasanya akan jadi panjang. Akan saya coba memasang moving average ya. Kita masukkan indikator. Nah, cari moving MA, cari indikator moving average. Saya pakai yang eksponensial karena lebih smooth pergerakannya. Saya pakai 3 moving average sudah eksponensial, itu saya pakai 3, berarti kliknya 3 kali. Pertama saya gunakan karena saya akan banyak bermain di time frame 1 jam. Saya gunakan 7 ya. Mengapa 7? Nanti Anda cari di Google. Paling enggak 7 hari itulah Malenor. Oke, ini ya. Saya tebelin. Oke, ini saya pakai moving 7, terus pakai inputnya 21. Oke, saya tampilkan rubah jadi misalnya pakai 21 itu pakai warna membedakan tuh kuning ya. Oke, 21 kuning. Terus saya pakai di sini moving average 50 atau 55 ya. Saya pakai 55 lah. Mengapa begitu nanti Anda cari di Google. Nah, ini. Nah, saya sudah mempunyai gambaran ya. Harga ini memang akan turun. Nah, sejauh mana turunnya? Kalau kita garis ini biasa break, garis ini pasti harga turun jauhnya mencari daerah sini. Nah, strategi saya kalau saya sudah artinya confirm buy, dan di sini juga ada sedikit udah turun ya, di time frame 4 jam turun, daily turun. Terus kita kalau masuk posisi saya minim tuh di 15 ya. Kalau di time frame 15 terjadi tahanan candle ya, dan ini neutral. Dan dilihat di sini time frame 15 belum. Oke, saya akan masuk di mana? Nah, cara strategi saya masuk misalnya ya. Oke, kita ke 1 jam lagi, saya buat ngelihat ini 1 jamnya. Nah, strategi saya masuk. Oke, ketika candle ini di break, break ya, breakout, break masih break itu harga itu tidak selalu langsung turun, berarti dia akan terjadi istilahnya retrace ya, dites dulu gini seperti ini. Ini strategi saya. Biasanya harga ini break, harga turun ya, dan dia akan ini cuma ngetes di daerah sini, terus akan balik lagi. Misalnya pola seperti ini biasanya market seperti ini, masuk lagi ke sini ya, paling jauh itu di sini, paling jauh di sini ya, paling jauh di sini, dan akan kembali ke daerah sini. Biasanya strateginya nih seperti ini ya, market tuh hampir polanya hampir mirip gini ya, dan kembali lagi ke sini, dan target kita ada di area supportnya, di mana itu di 21. Nah, kita sudah membuat planningnya ya. Ini planningnya ya. Ini planning kita trading. Jadi trading tuh, nah kalau saya trading berarti saya harus menggunakan sabuk pengaman SL ya. Jadi target saya ini, dari saya tradingnya di sini nih. Oke, saya ambil ini. Berarti saya bisa sell di sini ya. Sell di sini, target saya di sini, SL saya punya di daerah sini ya. Jadi bandingnya 1:2. Ini SL saya. Ini target saya 5% ya. 5 berarti feature itu kan gede. Nah, ini trading saya yang strateginya seperti itu. Yang kita kembali lagi ini di Binance Future ya, bukan di market spot. Jadi apa itu Binance Future? Anda belajar di YouTube ya, lihat teknikalnya, menggunakan leverage itu ada cross, ada isolated. Apa itu cross, ada isolated, nanti akan saya jelaskan satu-satu. Nah, kali ini saya akan menggunakan strategi trading saya. Akan saya melakukan sell di daerah sini ya. Ini posisi saya akan sell di daerah sini. Target saya ada di 31. Maka saya akan langsung ambil di sini. Misalnya nih. Oke, berarti kan strategi kita sudah oke. Nah, kita kembali ke ETH-nya. Nah, itu gambarnya ya.
trading di Binance Future. Oke, segitu aja dulu. Thank you, terima kasih Happy Cuan, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Thank you.